Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi teman-teman ya. Di video kita kali ini kita akan membahas praktek menghitung uji Wilcoxon dengan aplikasi SPSS dan juga RStudio ya. Nah, sebaiknya teman-teman untuk memahami teori dari uji Wilcoxon ini, teman-teman sebaiknya menonton juga video kami sebelumnya yang sudah tayang ya, yaitu yang berjudul uji beda dengan Wilcoxon, teori dan praktek hitung manualnya, sehingga teman-teman bisa memahami dulu bagaimana cara penghitungannya. Nah, setelah nonton, lanjut lagi di video yang ini ya. Jadi kita akan membahas bagaimana melakukan uji Wilcoxon menggunakan aplikasi SPSS dan juga RStudio. Nah, kita akan menggunakan data sampel yang sama, yaitu yang ini ya. Jadi sebuah perusahaan farmasi sedang mengembangkan suplemen penambahan berat badan pada anak-anak. Nah, perusahaan ini ingin mengetahui khasiat suplemen tersebut sebelum dipasarkan secara komersil. Untuk itu perusahaan mencoba obat tersebut secara kontinu terhadap 15 orang siswa sekolah dasar. Nah, kemudian nanti akan diukur kembali setelah 3 bulan berat badannya ya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ada 15 orang siswa, 1 sampai 15 siswa ini kemudian dicatat berat badan sebelum dan sesudah pemberian vitamin dengan hipotesisnya yaitu di H0-nya suplemen tersebut tidak memiliki efek berarti pada berat badan, sedangkan H alternatifnya suplemen tersebut mampu meningkatkan berat badan, di mana kemarin hasilnya adalah ini, yaitu tolak H0 yang berarti suplemen tersebut mampu meningkatkan berat badan ya, dengan p-value 0,0013 dengan nilai T besar yaitu 7 ya. Langsung saja kalau gitu kita menuju ke SPSS. Oke, nah ini dia. Jadi data yang dibahas di teori penghitungan manual sudah kita copy di sini ya. Ini kolom sebelum dan ini kolom sesudah. Kita sudah entry di sini ya. Variable view-nya tidak ada perlakuan khusus ya. Tipe width, decimal dan sebagainya sama semua. Kita biarkan default dan kita namakan variabel sebelum dan sesudah, itu aja. Jadi setelah kita selesai menginput data semuanya sebelum dan di variabel sebelum dan sesudah, maka kita langsung menuju ke menu analyze, kemudian non parametric test, kemudian legacy dialog, dan juga kita lanjutkan to related samples. Oke, ini dia. Kemudian kita pilih variabel sebelum, diklik, kemudian dimasukkan ke kotak test pairs di sini dengan menekan tombol atau arah panah ini ke kanan. Dia akan otomatis masuk ke variabel 1 sebagai variabel 1 ya. Kemudian kita pilih, klik di variabel sesudah, kemudian kita masukkan ke kotak test pairs di sini dan dia akan masuk ke variabel 2. Nah, di sini pastikan test type di sini Wilcoxon dicentang ya. Itu kemudian exact di sini tidak ada diubah, option ya, ada juga continue. Setelah itu klik OK. Nah, ini dia ya. Negatif rank 7, positif rank 113. Maka kita pilih yang ininya kecil ya. Apa nilainya yang kecil ya, yaitu 7. Sama hasilnya seperti penghitungan manual yang sudah kita lakukan sebelumnya, dimana nilai setnya adalah minus 3,045, sedangkan penghitungan kita tadi minus 3,0102 ya, kurang lebih sama lah, beda di 2 angka di belakang koma. Saya kira masih bisa ditolerir ya, sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang sama, yaitu tolak H0 yang berarti suplemen tersebut mampu meningkatkan berat badan. Nah, itu dia teman-teman cara uji Wilcoxon dengan SPSS. Nah, kemudian kita lanjut dengan RStudio. Bagaimana caranya? Langsung saja kita menuju ke RStudio. Nah, ini dia.
kita sudah siapkan teman-teman. Jadi di sini R-code-nya seperti biasa kita jalankan baris pertama seperti ini, rm list ya, untuk membersihkan variabel yang sebelumnya kita run biar tidak crash atau double. Kemudian graphics off juga kita jalankan untuk menghapus grafik sebelumnya. Kemudian kita mendefinisikan atau menginput data, di mana kita memberi nama A di sini untuk variabel yang sebelum ya, kita input data semuanya di sini. Kemudian setelah itu kita eksekusi dengan klik run atau tekan tombol Ctrl dan Enter bersamaan. Oke, setelah itu kita run yang baris ke-6, yaitu data untuk variabel sesudah, kita namakan dengan B ya, yang ini ya. Oke, kita tombol run, tekan tombol run. Nah, selanjutnya kita eksekusi baris ke-9 untuk melakukan uji Wilcoxon dengan fungsi wilcox.test dengan variabelnya A dan B. Kemudian paired-nya diisi dengan true di sini kondisinya ya, karena kita ingin menguji data yang berpasangan. Oke, kursor kita letakkan di baris ke-9, kemudian kita eksekusi run. Di sini ada peringatan warning message in wilcox.test defaultnya ya, tidak dapat menghitung p-value secara tepat dengan ties itu data yang sama. Nah, jadi ada data yang sama, seperti misalnya di sini ada 25, di sini juga ada 25. Nah ini, tapi saya kira masih bisa lah dipakai, hasilnya tidak tepat, artinya masih bisa mendekati atau nilai aproksimasi gitu ya. Nah, sehingga kita bisa mengeksekusi baris ke-10 dengan ingin menampilkan hasil uji Wilcoxon. Kita klik run. Nah, ini dia. Nah, hasilnya sama ya teman-teman ya. T besarnya sama dengan 7. Kemudian p-value-nya juga 0,0025. Saya kira juga mirip-mirip dengan hasil penghitungan manual. Nah, ini nih ya. Jadi kan 0,0025 ini kemudian dibagi lagi dengan 2 karena 2 arah ujinya ya, sehingga hasil akhirnya adalah 0,0013 lah kurang lebih ya, gitu. Karena ini harus dibagi dengan 2. Oke, hasilnya sama persis, mirip lah ya, sehingga kita simpulkan kita harus tolak H0, yang berarti suplemen tersebut mampu meningkatkan berat badan atau memberikan efek terhadap berat badan siswa atau sekelompok sampel yang kita uji. Oke, dengan demikian kita dapat simpulkan lagi bahwa penghitungan manual dan juga penghitungan SPSS dan juga dengan RStudio hasilnya sama ya. Oke, demikian teman-teman tutorial kali ini, pembahasan uji Wilcoxon menggunakan aplikasi SPSS dan juga RStudio. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.